Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Krisna Wijayanti, NIM 18130103037 dari program studi pendidikan kimia kelas 6B. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban UTS perencanaan wirausaha pendidikan. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis atau business plan merupakan suatu penelitian mengenai kegiatan organisasi sekarang yang akan datang serta penyusunan, organisasi sekarang serta yang akan datang dan penyusunan kegiatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan. Nah, terdapat beberapa fungsi mengenai perencanaan bisnis, di antaranya adalah yang pertama, mengawali berdirinya sebuah bisnis, lalu yang kedua, menentukan prioritas bisnis, yang ketiga, mencari sumber dana atau investor, yang keempat, meminimalisir risiko, yang kelima, itu memperkirakan masa yang akan datang, dan yang terakhir itu untuk menaikkan level bisnis. Kemudian selanjutnya mengenai kegunaan perencanaan bisnis, terdapat beberapa pandangan mengenai kegunaan perencanaan bisnis, diantaranya itu disebutkan oleh Nurlina dan kawan-kawan pada tahun 2016, lalu ada Pramudiana, Rismayani, dan Rahmawati pada tahun 2016, dan yang terakhir ada dari Raja, Jalu, dan Vincent pada tahun 2010. Nah, berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kegunaan perencanaan bisnis itu diantaranya yang pertama, sebagai panduan bagi pelaku bisnis untuk mencapai tujuan, kemudian yang kedua untuk memonitoring penyimpangan yang terjadi, kemudian yang ketiga itu untuk mendorong pelaku bisnis dalam mengeksplorasi ide, dan yang terakhir itu untuk memperoleh pengajuan modal. Nah, selain kegunaan, di sini juga ada karakteristik perencanaan bisnis. Nah, karakteristik perencanaan bisnis yang baik dapat dilihat dalam Nurmalina dan kawan-kawan pada tahun 2016, di antaranya yaitu yang pertama, layak mempertimbangkan kebutuhan serta keinginan dari setiap bisnis, kemudian yang kedua, harus mengidentifikasi secara jelas terkait karakteristik dari bisnis yang sedang atau akan dilaksanakan, yang ketiga, harus memuat asumsi sebagai dasar, yang keempat, itu terdapat beberapa hal yang harus dihindari dari penyusunan perencanaan bisnis, di antaranya itu ada tujuan dan sasaran yang tidak jelas dan realistis, kemudian ketidakrealistisan dan ketidakjelasan yang timbul dari kegagalan dalam mengantisipasi masalah, kemudian ada tidak adanya komitmen para pelaku bisnis dalam membuat keputusan, dan yang terakhir itu ada tidak adanya market niche, yaitu fokus pasar yang dituju atau dibidik oleh suatu perencanaan bisnis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup dan sistematika penyajian bisnis. Yang pertama itu ada lembar judul atau sampul paling luar, di mana pada lembar judul atau sampul paling luar ini berisi judul dan nama usaha yang diusulkan, serta ditampilkan dengan menarik agar calon investor itu tertarik untuk membaca lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan sistematika penyajian bisnis ini. Kemudian selanjutnya ada ringkasan eksekutif, di mana ringkasan ini menjelaskan daya tarik dari bisnis yang diusulkan dan mengundang investor untuk membaca dengan antusias. Kemudian selanjutnya ada daftar isi, di mana pada daftar isi ini meliputi daftar tabel, daftar diagram, daftar gambar, serta istilah-istilah yang ada pada penyajian bisnis tersebut. Kemudian yang keempat itu ada latar belakang masalah. Mohon maaf, di situ ada kesalahan dalam penulisan. Latar belakang masalah dan perusahaan ini menggambarkan bagaimana rencana pengembangan bisnis, kondisi keuangan perusahaan, pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam bisnis tersebut, sejarah berdirinya perusahaan, visi misi perusahaan, serta ringkasan kegiatan dari perusahaan itu sendiri. Nah, selain itu ada produk dan jasa yang diberikan oleh perusahaan, di mana penjelasan bisnis yang dijalankan itu berisi jenis bisnisnya, pengembangannya, dan sebagainya. Kemudian produk atau jasa yang dihasilkan juga disajikan, lalu lokasi bisnis untuk menjalankan usaha itu juga sangat penting untuk disajikan. Selanjutnya ada kondisi pasar dan strategi pemasaran. Nah, dalam rencana bisnis umumnya itu memuat profil konsumen, potensi pasar dan harapan di masa yang akan datang, market share, karakteristik konsumen, dan lain-lain. Kemudian di sini juga disajikan itu kondisi pesaing dan kondisi harga. Di mana untuk kondisi pesaing itu paling tidak ada 3 pesaing terdekat. Kondisi bisnis pesaing itu bagaimana, kemudian memetik pengalaman dari kondisi pesaing,
kekuatan dan kelemahan pesaing, serta perbedaan produk yang dimiliki perusahaan tersebut serta produk yang dimiliki pesaing. Kemudian mengenai kondisi harga, di sini harga dibuat sesuai dengan banyak pengeluaran, harga ditetapkan di bawah harga pesaing, kemudian harga dapat bervariasi dan harga terperinci berdasarkan pelayanannya itu sendiri. Masih dalam ruang lingkup dan sistematika penyajian bisnis, di sini juga ada kondisi produk dan iklan, di mana kegiatan promosi juga perlu direncanakan dengan baik, misalnya dengan iklan yang uh, menerangkan tentang produk yang ditawarkan itu mencakup harga, spesifikasi produk, serta di mana kita dapat, mohon maaf, konsumen dapat memperolehnya. Kemudian ada strategi dan kondisi manajemen. Nah, di sini terdapat daftar riwayat hidup dari manajer senior, struktur organisasi, penjelasan sistem penggajian serta bonus, dan tunjangan lainnya. Kemudian selanjutnya ada strategi dan kondisi keuangan. Nah, pada strategi dan kondisi keuangan ini dituliskan berapa modul yang dimiliki, berapa besar dana yang dibutuhkan, berapa besar biaya operasional yang dibutuhkan perusahaan, serta hal-hal lain untuk mempertajam analisis keuangan. Dan yang terakhir itu yang wajib ada adalah lampiran-lampiran. Nah, pada bagian ini memuat lampiran cara perhitungan dan data lain yang ada pada proposal perencanaan bisnis untuk memperjelas serta mempertajam isi dari proposal. Nah, lanjut ke nomor 2, soal nomor 2. Nah, di sini ditanyakan mengenai bagaimana hal-hal yang perlu dilakukan dalam pemilihan ide perencanaan bisnis atau usaha. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pemilihan ide perencanaan usaha atau bisnis. Yang pertama, itu menganalisis produk atau jasa yang akan dijadikan usaha, kemudian menganalisis modal usaha, lalu merencanakan tampilan atau kemasan, kemudian merencanakan harga, serta yang terakhir itu merencanakan lokasi. Mohon maaf, di sana ada kesalahan penulisan, maksud saya merencanakan lokasi dari usaha itu sendiri. Nah, untuk nomor 3 itu mengenai analisis situasi pasar, termasuk ide, model perencanaan bisnis, dan model perencanaan bisnis untuk fokusnya bisnis pendidikan. Di sini yang pertama kita lakukan itu adalah menentukan usaha yang relevan. Di sini pengusaha dituntut untuk menentukan usaha yang relevan terutama pada bidang pendidikan. Kemudian yang kedua itu menganalisis permintaan pasar. Nah, untuk menganalisis permintaan pasar pada bidang pendidikan, pengusaha harus melihat kondisi pasar yang sekiranya dibutuhkan oleh bidang pendidikan itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu ada menentukan segmentasi pasar. Contohnya seperti jika kita ingin merencanakan suatu bisnis mengenai bimbingan belajar, kita harus menentukan segmentasi pasarnya. Apakah itu siswa SMA, siswa SD, ataupun siswa SMP. Kemudian kita menilai persaingan. Masih sama contohnya seperti bimbingan belajar tersebut. Jadi kita menilai pesaing lainnya seperti bimbel-bimbel lainnya, apakah keunggulan yang dimiliki oleh bimbel tersebut agar kita tidak menyamai keunggulan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada ide. Setelah kita menganalisis atau menilai bagaimana kondisi pesaing, di sana akan muncul ide baru yang menunjukkan suatu brand image. Yang keempat itu mengenai wirausaha bidang pendidikan, itu ada jenis dan tantangan di zaman digital. Yang pertama itu jasa pelatihan. Nah, pada jasa pelatihan ini di zaman digital kita dapat melaksanakan merencanakan suatu usaha bimbingan belajar, kursus bahasa Inggris, kursus komputer maupun pelatihan-pelatihan lain. Seperti pada zaman digital sekarang, jasa pelatihan ini dapat dilangsungkan melalui platform-platform digital yang sudah beragam. Kemudian yang kedua itu ada jasa pendidikan. Di zaman digital ini juga dibutuhkan jasa-jasa pendidikan seperti PAUD, TK, SD, SMA, SLB, serta SMP. Kemudian yang terakhir itu ada penyedia barang pada bidang pendidikan, diantaranya ada toko alat tulis, toko seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya. Kemudian nomor 5 itu mengenai syarat rencana mendirikan usaha dalam pendidikan. Yang pertama harus kita lakukan itu adalah membuat suatu usaha di bidang pendidikan yang unik dan menarik sehingga kita tidak dikalahkan oleh pesaing, kemudian memberikan banyak variasi, lalu menentukan pangsa pasar atau target pasar dan konsep usahanya, lalu menentukan lokasi usaha, lalu melakukan promosi atau iklan, menyiapkan mental, lalu persiapan modal atau sumber daya yang tepat,
kemudian ada memperkuat networking dan branding, dan yang terakhir itu, mengurus dokumen dan segala hal terkait perizinan, untuk mendirikan usaha. Selain hal-hal yang perlu dilakukan dalam mendirikan usaha di bidang pendidikan tersebut, ada beberapa syarat dokumen yang harus dipenuhi pengusaha untuk mendirikan, usaha di bidang pendidikan. Di antaranya itu adalah kita harus menentukan nama dari perusahaan itu, kemudian, menjelaskan bidang serta komoditi dari usaha tersebut, lalu, menyiapkan beberapa nama pemilik modal untuk, mensupport usaha itu sendiri, lalu mengklasifikasikan besar usaha, membuat presentase milik modal, kemudian, memfotokopi KTP pemilik, KK, NPWP dari pimpinan. Ini termasuk, syarat dokumen pada identitas pemilik, lalu, membuat foto pimpinan atau direktur, dan surat domisili usaha. Kemudian nomor 6 itu mengenai pengelolaan usaha bimbingan belajar. Nah, di sini, saya diminta untuk membuat bisnis plan dengan model kanvas, dan penganggaran atau RAB-nya. Di sini saya sajikan mengenai, bisnis plan model kanvas pada usaha bimbingan belajar. Nah, di sini yang pertama itu customer segmennya, di sini customer segmen yang saya pilih adalah siswa SMA jurusan MIPA, baik itu kelas 10, 11, maupun kelas 12. Kemudian selanjutnya itu ada review stream-nya. Di sini, review stream-nya itu ada dari pinjaman uang di bank, biaya pendaftaran, biaya paket bimbingan belajar yang dipilih oleh pelanggan. Kemudian selanjutnya itu ada customer relationship. Di sini customer relationship-nya itu ada, melalui personal assistant, itu melalui admin. Kemudian yang kedua itu ada dari dedicate personal assistant, itu melalui pengajar. Kemudian untuk channel-nya di sini kami menggunakan media sosial, promosi, secara online maupun offline, lalu melalui diskon serta iklan offline lainnya. Kemudian selanjutnya ada value proposition. Nah, di sini pengajar yang interaktif dan profesional tersedia pada bimbingan belajar ini, kemudian pembahasan materi yang lengkap dan mudah dipahami, waktu pelaksanaan bimbingan belajar yang menyesuaikan, lalu bimbingan belajar dapat dilaksanakan secara private maupun berkelompok. Yang terakhir itu ada konsultasi mengenai kesulitan materi atau pekerjaan rumah di luar waktu pelaksanaan bimbingan belajar. Lalu selanjutnya itu ada key activities. Nah, untuk key activities di sini pembelajaran yang, menyenangkan, lalu ada konsultasi materi atau pekerjaan rumah, dan yang terakhir itu ada tryout persiapan ujian ataupun ulangan semester. Untuk key research-nya itu ada pengajar yang berkompeten serta materi yang lengkap dan mudah dipahami. Lalu untuk key partner-nya itu ada bank, pengajar, orang tua pelajar, serta sekolah. Untuk cost structure-nya itu yang pertama itu ada pengadaan sarana dan prasarana seperti bangku, sewa gedung, dan lain-lain. Kemudian ada gaji atau honorarium pengajar dan admin. Dan yang terakhir itu ada iklan dan promosi termasuk ke dalam pemasaran. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai RAB atau rancangan anggaran dalam mendirikan usaha bimbingan belajar. Nah, yang pertama di sini saya menuliskan modal awal, diantaranya itu ada meja kuliah, lalu ada papan tulis, penghapus papan tulis, kipas angin, cap atau stempel, biaya sewa ruko per tahun, biaya renovasi, dan meja kerja untuk admin. Nah, di sini untuk meja kuliah itu membutuhkan 55 buah, papan tulis itu 5 buah, karena rencananya dalam mendirikan bimbingan belajar ini, saya membuat 5 kelas, lalu untuk penghapus papan tulis juga 5 buah, kipas angin 5 unit, cap atau stempel itu sebanyak 2 buah, sewa ruko per tahun di 1 unitnya itu, dalam 1 tahun itu sebesar 35 juta. Untuk biaya renovasi, satu paket biaya renovasi itu sebesar 8 juta, serta meja kerja itu sebesar Rp500.000, sehingga total modal awal yang diperlukan dalam mendirikan usaha bimbingan belajar itu sebesar Rp58.295.000. Selanjutnya ada biaya pendukung. Nah, di mana biaya pendukung ini didapatkan dari biaya pendaftaran dan biaya paket bimbingan belajar yang dipilih oleh pelanggan atau konsumen. Nah, yang pertama dalam biaya pendukung itu ada biaya kelengkapan, diantaranya itu ada biaya cetak modul sejumlah siswa atau konsumen, kemudian ada biaya untuk membeli tinta atau cap stempel,
Lalu buku kwitansi dan alat tulis. Total dari biaya kelengkapan ini adalah sebesar Rp4.045.000. Selanjutnya ada biaya operasional, di mana biaya operasional di sini terdiri atas biaya listrik, biaya air, serta biaya honorarium pengajar sebanyak 3 orang, di mana honorarium pengajar dalam kelas berkelompok dan private itu berbeda. Untuk honorarium pengajar berkelompok itu jumlahnya 7 orang, di mana honorarium ini diambil dari 50% biaya pertemuan setiap siswanya. Untuk siswa berkelompok itu pertemuan itu dikenakan biaya sebesar 35.000. Jadi 50% dari 35.000 dikali 8 kali pertemuan dalam sebulan dikali 40 siswa itu sebesar 5.600.000 per bulannya. Itu untuk honorarium pengajar dalam kelas kelompok secara keseluruhan. Kemudian dibagi 7, itu per orangnya itu mendapat Rp800.000 per orang di setiap bulannya. Apabila dikalikan 6 bulan, karena sistem pembayaran ini berlangsung selama 1 semester atau 6 bulan, maka total seluruh honorarium pengajar di kelas kelompok itu sebesar 33.600.000. Kemudian selanjutnya honorarium pengajar private masih sama, ada 7 orang, di mana untuk honorarium pengajar private ini diambil 50% dari biaya pertemuan setiap siswa. Untuk per pertemuannya di kelas private ini dikenakan biaya sebesar Rp50.000, di mana dalam 1 bulan itu ada 8 kali pertemuan, dan untuk siswanya itu ada 10 siswa. Jadi per bulannya untuk 7 orang itu per bulannya itu ada 2 juta. Jadi 2 juta dibagi 7 itu sekitar 285.000. Jadi jika dihitung dalam 1 semester atau 6 bulan, itu untuk honorarium pengajar kelas private yang ada 7 orang itu sebesar 12 juta. Kemudian honorarium admin, di mana untuk admin dalam bimbingan belajar ini itu ada 2 orang, dan untuk honorariumnya itu dikenakan 200.000 per bulan di setiap orangnya. Jadi jika dihitung dalam 1 semester itu mendapatkan 2.400.000, maka total biaya operasional itu sebesar Rp50.010.000. Nah, selanjutnya ada biaya pemasaran, di mana biaya pemasaran itu meliputi biaya paket kuota, cetak brosur, serta cetak spanduk. Dengan total biaya pemasaran itu sebesar Rp530.000. Maka setelah dihitung, total pengeluaran biaya pendukung itu termasuk biaya kelengkapan, biaya operasional, dan biaya pemasaran itu sebesar Rp54.585.000. Nah, untuk sumber modalnya, di sini modal awal didapatkan dari peminjaman bank, itu berupa pinjaman KUR sebesar Rp58.295.000 dengan jaminan surat tertentu seperti misalnya surat tanah ataupun yang lain yang akan dikenakan biaya sebesar 10% per tahunnya. Sehingga nantinya perusahaan harus membayarkan sekitar Rp61.792.700. Nah, kemudian kita hitung hasil usahanya, di mana untuk biaya pendaftaran itu dikenakan Rp75.000 per pendaftaran. Jika ada 50 siswa yang mendaftar, maka total biaya pendaftaran yang kita dapatkan itu sebesar Rp3.750.000. Kemudian untuk biaya paket bimbel kelompok itu ada Rp35.000 per pertemuan selama 8 kali pertemuan, atau jika dihitung per bulannya itu adalah Rp280.000, atau per semesternya itu adalah Rp1.680.000. Jika ada 40 siswa, maka per bulannya itu didapatkan sebesar Rp11.200.000, dan per semesternya itu didapatkan Rp60.200.000. Selanjutnya paket bimbel private itu dikenakan Rp50.000 per pertemuan selama 8 kali pertemuan, itu sebulannya. Apabila dihitung sebulannya itu per siswa membayar sebesar Rp400.000, dan per semesternya itu sebesar Rp2.400.000. Apabila ada 10 siswa, maka per bulannya akan didapatkan Rp4 juta, dan per semesternya itu sekitar Rp24 juta. Maka total hasil usahanya itu adalah sebanyak Rp94.950.000. Nah, di sini selanjutnya kita menghitung neraca keuangan, di mana pengeluarannya itu sebesar Rp54.585.000, dan pemasukannya itu sebesar Rp94.950.000. Kemudian perhitungan laba ruginya, di mana pemasukan dikurang pengeluaran, maka didapatkan laba ruginya itu sebesar Rp40.365.000 per semester.
Selanjutnya kita menghitung benefit cost ratio, di mana untuk benefit cost ratio itu dengan cara membagi pemasukan dengan pengeluaran, itu didapatkan bahwa dari sebanyak Rp54.585.000 biaya yang dikeluarkan akan diperoleh hasil usaha sebesar 1,739 kali lipat, sehingga usaha ini dapat dikatakan layak untuk diusahakan. Kemudian kita menghitung return of investment atau ROI, di mana cara menghitungnya adalah laba dibagi dengan pengeluaran dikali 100%, didapatkan labanya sebesar 73,94%, maka artinya dari sebanyak 54.585.000 biaya yang dikeluarkan, akan diperoleh keuntungan sebesar 73,94% untuk pengembalian modal. Ini dikatakan cukup efektif. Kemudian yang terakhir itu adalah menghitung break even point atau BEP. Di sini jumlah uang yang harus dikembalikan kepada bank itu sebesar Rp61.792.700. Maka BEP itu dihitung dengan cara biaya pinjaman modal awal itu dibagi dengan laba, di mana Rp61.792.700 itu dibagi dengan Rp40.365.000, maka didapatkan BEP itu 1,5. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut terlihat bahwa titik balik modal usaha bimbingan belajar ini akan diperoleh selama 1,5 tahun atau 3 semester. Nah, untuk yang nomor 7 itu mengenai dalam membangun bisnis TK atau sekolah dasar, jelaskan ide bisnis yang bisa dilakukan untuk menghasilkan penghasilan yang bersifat harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang bersifat harian, yang mana pada penghasilan yang bersifat harian ini yang bisa diambil adalah dari kantin dan koperasi sekolah. Dari keuntungan kantin dan koperasi sekolah itu bisa menjadi penghasilan yang bersifat harian. Kemudian yang mingguan itu ada dari tabungan siswa. Kemudian pada tabungan siswa ini siswa diwajibkan untuk menabung di setiap minggunya, nanti akan dikembalikan di setiap semesternya. Nah, dari tabungan siswa ini bisa ditabungkan kembali yang nantinya akan menghasilkan bunga tabungan. Kemudian bulanan itu yang bersifat bulanan itu ada dari SPP siswa. Kemudian tahunan itu ada dari biaya pendaftaran siswa baru, biaya pembayaran seragam, serta buku pelajaran. Nah, selanjutnya nomor 8 mengenai syarat-syarat mendirikan PAUD sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 84, nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini. Di mana persyaratan pendirian PAUD ini terdiri atas 2 persyaratan, diantaranya ada persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Di mana untuk persyaratan administratif itu meliputi fotokopi identitas pendiri, surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah. Kemudian yang ketiga itu ada susunan pengurus beserta rincian tugasnya. Kemudian untuk persyaratan teknis, di sini ada hasil penilaian kelayakan, kemudian ada rencana induk pengembangan atau RIP dari PAUD, kemudian ada rencana pencapaian standar penyelenggaraan PAUD paling lama itu 3 tahun. Di mana untuk hasil kelayakan itu meliputi dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan PAUD, yang sah atas nama pendiri, serta fotokopi akte notaris. Selanjutnya untuk rencana induk pengembangan PAUD atau RIP PAUD itu meliputi visi dan misi, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, sasaran usia peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, struktur organisasi, pembiayaan, pengelolaan, peran serta masyarakat, dan rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 tahun ke depan. Selanjutnya nomor 9 itu mengenai langkah-langkah membangun bimbingan belajar secara online. Yang pertama itu menentukan konsep sesuai segmentasi pasar yang dituju. Seperti contohnya, menentukan mata pelajaran tertentu agar target pasar itu lebih jelas. Untuk menentukan segmentasi pasar, pengusaha harus melakukan riset pasar, di mana metode riset sendiri ini bertujuan untuk menentukan segmentasi pasar atau siapa saja konsumen bisnis yang akan dijalankan. Di mana contohnya itu ketika ingin membuka bimbingan belajar kimia, sehingga target pasar atau konsumennya adalah siswa SMA, baik itu kelas 10, 11, maupun
2012, khususnya pada jurusan MIPA. Selanjutnya yang kedua itu ada menentukan cara penyediaan jasa bimbingan belajar. Karena bimbingan belajar secara online ini, maka menyediakan jasa bimbingan belajar itu tentunya berbeda dengan jasa bimbingan belajar konvensional, di mana tenaga pengajar dan pelajar itu hanya berkomunikasi dua arah melalui platform online yang tersedia. Nah, di sini pengusaha diharapkan menentukan platform online yang sekiranya akan digunakan dalam bimbingan belajar secara online itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu menciptakan brand image, di mana image yang berbeda dengan eh image yang berbeda yang tidak dimiliki pembisnis lain. Di sini juga pengusaha bisa menawarkan program-program yang menarik, misalnya kelas gratis selama 1 hari, gratis simulasi SBMPTN, dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu ada mempersiapkan SDM yang sesuai. Nah, dalam membangun bimbingan belajar online diperlukan tenaga kerja yang tentunya harus tepat dengan lini ajar yang sudah ditentukan. Agar lebih mudah mencarinya, pengusaha dapat memanfaatkan relasi alumni sebagai staf pengajar. Kemudian yang kelima itu melakukan promosi. Setelah seluruh perencanaan matang, pengusaha dapat melakukan promosi untuk menggait target pasar itu sendiri. Seperti contohnya dengan membuat website atau media sosial sehingga target pasar itu mengetahui brand image yang dimiliki oleh bimbingan belajar yang akan diusahakan itu sendiri. Yang terakhir itu soal nomor 10 mengenai langkah-langkah untuk mendirikan sekolah dasar, di mana terdapat 12 langkah diantaranya. Yang pertama itu membangun visi pendidikan yang menarik, kemudian yang kedua itu menentukan kurikulum yang akan digunakan pada sekolah dasar tersebut, kemudian yang ketiga itu menyusun kegiatan pembelajaran yang direncanakan, kemudian yang keempat itu menyiapkan rencana bisnis yang meliputi segmentasi pasar dan lain-lain. Kemudian yang kelima itu mengumpulkan dewan direktur. Nah, melalui pengumpulan dewan direktur ini kita dapat merekrut tenaga pengajar, tenaga admin, dan lain-lain. Kemudian merancang anggaran dana. Lalu yang ketujuh itu menyusun proposal pendirian sekolah dasar dengan melampirkan beberapa persyaratan seperti persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan kelayakan. Kemudian yang kedelapan itu mengajukan perizinan pendirian ke pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian yang kesembilan itu merekrut tenaga kerja, baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan lainnya. Lalu yang ke-10 itu mengembangkan fasilitas sekolah. Yang ke-11 itu melakukan promosi, dan yang terakhir itu adalah membuka pendaftaran untuk sekolah dasar itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban saya atas soal UTS perencanaan kewirausahaan pendidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.